Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maudani Saputra dengan NPM 21067355640. Di sini saya akan mempresentasikan eh, presentasi hukum kasus perbandingan dengan yang saya bawa Copa Marshall. Jadi pendahuluan penjelasan dari sistem hukum Marshall yaitu setelah kemerdekaan pada tahun 1946 masih secara signifikan dibentuk oleh hukum Anglo-Amerika karena hubungan historisnya dan hubungan berkelanjutan dengan Amerika Serikat. Pengaruh ini berasal dari sejarah koloni pulau-pulau dan kepentingan strategis Amerika Serikat selama dan setelah era Perang Dingin. Compact of Free Association yang disebut dengan Amerika Serikat yang secara resmi menyimpulkan pemerintahan kolonial Amerika Serikat terus mempengaruhi lingkungan hukum dan politik Kepulauan Hukum Marshall. Perjanjian ini tidak hanya membangun fondasi kedaulatan pulau-pulau, tapi juga mempertahankan pengaruh Amerika Serikat yang cukup besar atas kerangka hukumnya. Kepulauan Marshall memiliki sejarah yang kaya dan kompleks yang awal dijajah oleh Jerman pada tahun 1886 dan upaya koloni segera digantikan oleh pengambilan Jepang pada tahun 1914. Setelah itu, pulau-pulau itu beralih ke pemerintahan Amerika Serikat ke Perang Dunia II menjadi bagian dari wilayah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa Kepulauan Pasifik sebagaimana pembahasan saya yang berjudul Kepulauan Marshall. Sistem hukum Kepulauan Marshall menggabungkan banyak elemen hukum Anglo-Amerika Serikat seperti permusuhan prinsip seperti sistem permusuhan, prinsip hukum umum, dan penggunaan preseden dalam keputusan yudisial dipengaruhi pendidikan dan pelatihan hukum Amerika pada profesional. Hukum Marshall telah semakin mengakar prinsip ini karena banyak praktisi yang menerima pendidikan mereka di Amerika Serikat. Amerika Serikat telah melakukan uji coba senjata nuklir di Kepulauan Marshall pada tahun 1946 sampai 1958 yang melanggar prinsip kemanusiaan dan hukum humaniter internasional. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban Amerika Serikat didasarkan pada Draft Article of Responsibility of State for International Wrongful Acts dan Konvensi Den Haag 1907. Hasil penelitian menunjukkan bahwa radiasi uji coba senjata nuklir menyebabkan penyakit dan kematian yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Meski Mahkamah Internasional ICJ belum memberikan respon yang jelas, Amerika Serikat wajib memberikan pertanggungjawaban penuh atas dampak radiasi tersebut. Jadi sistem peradilan di Promasa menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum. Berikut ada beberapa poin tantangan utama yang dihadapi yaitu yang pertama keterbatasan sumber daya, yang kedua keterbatasan akses terhadap hukum, yang ketiga itu ada transparansi dan kepercayaan publik, yang keempat kualitas sumber daya manusia dan pelatihan, yang kelima dampak sejarah nuklir. Jadi yang pertama itu keterbatasan sumber daya alam. Salah satu tantangan paling signifikan dan mendesak yang kita hadapi dalam konteks ini adalah keterbatasan sumber daya yang cukup besar, yang memanifestasikan diri dalam keadaan keuangan dan kekurangan infrastruktur yang menghambat kemajuan. Misalnya, gedung pengadilan terletak di komunitas kecil dan sering diabaikan di EBS saat ini dalam keadaan rusak dan tidak dapat diakomodasi untuk kebutuhan apapun. Terlepas dari upaya bersama dan gigi telah dilakukan untuk mengamankan pendanaan yang diperlukan perbaikan, seperti yang dicontohkan oleh situasi pada tahun 2021, ketika jumlah yang mengesahkan sebesar 800 US dollar berhasil dikumpulkan dari total 1,2 juta dolar yang diperlukan. Terus ada kekurangan signifikan dalam pendanaan yang tersedia secara kritis, menghambat pengembangan dan keseluruhan dan peningkatan infrastruktur pengadilan. Yang kedua itu ada keterbatasan akses terhadap hukum. Jadi akses ke layanan hukum yang sering menimbulkan tantangan signifikan terutama di daerah yang terisolasi atau secara geografis jauh dari pusat kota di mana layanan tersebut biasa tersedia. Sebagian besar warga menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka tidak dapat dengan mudah mendapatkan bantuan pengacara yang memenuhi syarat atau informasi hukum yang diperlukan. Suatu kesehatan ini menyebabkan ketidakadilan parah yang terjadi dalam proses peradilan sebagai konsekuensi dan kurangnya aksesibilitas. Yang ketiga yaitu adanya transparansi dan kepercayaan publik. Tantangan lain yang akan dihadapi dalam ranah pidana adalah kurangnya transparansi yang meresap dan menyangkut yang ada di sistem peradilan. Sistem pasti ini menyangkut dan mengakibatkan meningkatnya ketidakpercayaan publik dan skeptis terhadap petugas penegak hukum dan tindakan mereka. Ketiga, anggota masyarakat menjadi semakin sadar dan vokal tentang keinginan mereka untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam proses peradilan. Jadi mereka tuh sering menghadapi hambatan yang besar kemampuan mereka untuk menghasilkan informasi yang perlu mereka cari untuk memahami cara kerja sistem. Rasa ketidakpercayaan yang telah berkembang dari waktu ke waktu dapat sangat merusak legitimasi yang dirasakan sistem peradilan secara keseluruhan. Akibatnya mengarah ke situasi di mana individu dalam masyarakat mungkin merasa enggan atau ragu untuk melaporkan kasus pelecehan atau untuk secara aktif mengejar keadilan mereka
telah dianiaya. Yang keempat itu kualitas SDM dan pelatihan. Kualitas sumber daya manusia dan sebenarnya tidak dapat disangkal menghadirkan tantangan besar yang tidak dapat diabaikan atau diremehkan meskipun dalam kelompok hakim yang telah menjalankan pelatihan profesional yang ketat dan telah memperoleh kualifikasi yang diperlukan, tetap harus ada tetap ada keharusan yang mendesak dan pelatihan untuk pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sehingga hakim bersama dengan proses pengadilan dapat dapat tetap mendapat informasi dan pembaruan tentang kemajuan dan inovasi terbaru baik dalam praktik hukum dan bidang teknologi. Yang kelima, dampak sejarah nuklir. Ya udah, dari akibat dari dampak sejarah nuklir sendiri itu, eh, masyarakat Pulau Marshall terancam untuk tidak tidak ada hak kemanusiaannya. Jadi analisis hukum pada Pulau Marshall yang pertama itu ada hukum kolonial. Yang kedua itu ada perjanjian Compact of Free Association. Yang ketiga itu hukum adat nasional. Hukum kolonial sendiri seperti yang dilakukan Pulau Marshall mencerminkan pengalaman banyak wilayah kolonial lainnya. Jelas ditandai oleh penegakan kerangka hukum, asing yang sering mengabaikan dan mengabaikan permadani yang kaya dari asli dan sistem pemerintahan yang rumit yang telah ditetapkan oleh penduduk lokal selama berabad-abad. Pendekatan koerasif ini yang bukan hanya insiden terisolasi tetapi lebih merupakan komponen penting dari strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengarahkan dominasi kolonial yang mencakup berbagai bentuk kolonialisme pendidikan dan mengesampingkan sistematis yang mencakup berbagai bentuk pengaturan adat yang telah memainkan peran integral dan toleran sistem sosial pulau-pulau. Hukum kolonial di Pulau Merasa secara signifikan didefinisikan oleh pengenaan kerangka hukum yang asing sering mengabaikan permadani yang kaya dari adat istiadat asli dan tradisional yang telah ditepang oleh penduduk lokal selama berabad-abad. Fenomena ini tidak unik di Pulau Marshall karena mencerminkan tren lazim yang diamati berbagai wilayah kolonial sepanjang sejarah. Terus yang kedua, perjanjian Compact of Free Association. Compact of Free Association ada perjanjian terus yang signifikan antara Amerika Serikat dan Kepulauan Marshall. Di antara negara-negara kepulauan spesifik lainnya, perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1943 dan kemudian diubah menekan hubungan politik dan ekonomi yang unik, memungkinkan Kepulauan Marshall mempertahankan kedaulatannya sambil menerima bantuan keuangan dan jaminan pertahanan Amerika Serikat. uh, KOFA telah berperan penting dalam membentuk lanskap ekonomi dan politik Kepulauan Marshall yang menyediakan kerangka kerja untuk kerjasama dan saling menguntungkan. Di bawah ini ada aspek ketujuan dan isi perjanjian dari Compact of Free Association dengan Kepulauan Marshall, yaitu ada yang pertama hubungan asosiasi bebas, yang kedua implikasi ekonomi, yang ketiga itu aspek geopolitik keamanan, dan yang keempat itu tantangan sosial dan lingkungan, yang kelima konteks regional yang lebih luas, yang ketiga hukum adat versus hukum nasional. Hukum Marshall dicirikan oleh interaksi kompleks antara hukum adat dan hukum nasional. Hukum adat yang berakar dalam pada tatanan sosial dan kebudayaan Kepulauan Marshall hidup berdampingan dengan sistem hukum formal yang ditetapkan oleh negara. Dualitas ini menghadirkan tantangan dan peluang bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan di wilayah tersebut. Integrasi sistem ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan menjaga komunitas sosial, namun memerlukan navigasi yang cermat untuk menghormati praktik tradisional dan standar hukum modern. Poin pertama dari itu, hukum adat hukum adat di Kepulauan Marshall. Hukum adat di Kepulauan Marshall merupakan cermin dari identitas budaya masyarakat dan praktik sejarah dan tidak terus dan berkembang dengan norma nilai masyarakat. Berfungsi sebagai hukum hidup yang memandu perilaku sosial dan penyelesaian sengketa. Yang kedua itu hukum nasional. Hukum nasional di Kepulauan Marshall didasarkan pada undang-undang dan peraturan formal yang sering dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial. Karena kerja ini dirancang untuk memberikan keseragaman dan kepastian hukum di seluruh bangsa. Interaksi antara hukum nasional dan hukum adat dapat menyebabkan konflik, terutama di bidang seperti hak atas dan tanah dan warisan. Konflik ini muncul dari perbedaan prinsip hukum dan kurangnya pengakuan formal terhadap praktek adat dalam undang-undang nasional. Next slide. Uh, jadi pembahasan selanjutnya itu sistem hukum Kepulauan Marshall terstruktur di sekitar konstitusi yang menetapkan kerangka Republik Konstitusional. Sistem ini ditandai dengan demokrasi parlementer yang dimana parlemen memainkan peran sentral. Sistem peradilan ini dirancang untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Interaksi antara cabang legislatif dan yudisial sangat penting untuk menjaga keseimbangan kuasa dan memastikan independensi peradilan. Di bawah ini aspek kunci dari sistem hukum dan peradilan kebangsaan dibahas secara rinci, yaitu pertama struktur sistem, yang kedua itu struktur sistem peradilan.
Uh, yang pertama itu ya udah, uh, secara sistem hukum, kerangka konstitusinya yang pertama itu A, kerangka konstitusi Republik Kepulauan Malaysia beroperasi sebagai republik konstitusional dengan populasi sekitar 52.000 orang. Konstitusi ini memberikan dasar bagi sistem hukum dan politik negara. Yang kedua itu ada struktur sistem peradilan. Peradilan Kepulauan Malaysia diusun untuk memastikan kemerdekaan dan tidak berpihakan mirip dengan sistem peradilan di Nepal dan Nigeria, di mana kemerdekaan dan pengaruh politik sangat penting untuk menjaga keadilan demokrasi. Sistem peradilan mencakup berbagai pengadilan seperti pengadilan distrik dan pengadilan administrasi yang menangani berbagai jenis kasus mempertimbangkan sesuatu yang mirip dengan Indonesia, di mana pengadilan khusus menangani masalah hukum tertentu. Jadi, eh, hukum Formosa sendiri menghadapi tantangan dalam memastikan independensi peradilan dan tata kelola yang efektif mirip dengan masalah yang diamati dengan Ukraina. Nextnya, eh, beberapa poin yang dikelola yang secara efektif untuk mempertahankan sistem hukum yang stabil dan adil. Yang pertama itu ada hukum adat di Kepulauan Marshall yang dibagi A, peran chief, yang kedua B, pengadilan adat lokal courts, yang kedua tentang hukum yang dihadapi. Yang pertama itu A, tumpang tindih hukum adat dan nasional, B, kapabilitas dan keterisian lembaga hukum, C, isu lingkungan dan nuklir. Hukum adat di Kepulauan Marshall yang itu yang peran pertamanya itu peran chief. Sistem adat masih memiliki pengaruh yang besar di masyarakat lokal. Klan tradisional pemimpin adat berperan penting dalam penyelesaian sengketa adat, terutama yang berkaitan dengan tanah. Kepala Kepulauan Masyarakat yang dikenal dengan sebagai IROJ memegang posisi penting dalam sistem pemerintahan tradisional. Yang kedua itu pengadilan adat local courts. Peranan di Kepulauan Malaysia diakui secara hukum dan memainkan peran penting dalam kasus yang melibatkan hak-hak adat, terutama dalam sengketa tanah dan keluarga. Pengadilan ini beroperasi sebagai sistem adat, memastikan bahwa masyarakat adat memiliki asas keadilan sambil menghormati praktik tradisional mereka sendiri. Interaksi hukum adat ke dalam sistem hukum sangat penting untuk mendemokrasikan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Terus, tantangan hukum yang dihadapi itu, yang pertama, tumpang tindih hukum adat nasional. Yang kedua itu B, kapabilitas dan ketersediaan lembaga hukum. Yang terakhir tuh isu lingkungan dan nuklir. Next. Kesimpulan, analisa hukum di Kepulauan Malaysia menunjukkan bahwa terlepas dari pencapaian kedaulatan pada tahun 1986, kerangka hukum Kepulauan Malaysia terus dibentuk oleh jurisprudensi Anglo-Amerika, terutama melalui afiliasinya yang signifikan dengan Amerika Serikat yang sebagaimana didirikan di bawah Compact of Free Association. Warisan koloni ini abadi yang mencakup zaman pemerintahan oleh Jerman dan Jepang selain pengawasan oleh Amerika Serikat dalam mendukung perbedaan antara hukum adat dan hukum undang-undang yang mengakibatkan tidak sesuai dan dalam penegakan prinsip-prinsip hukum. Lebih jauh lagi, ledakan nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat antara 1946 dan 1999 telah sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan integrasi ekologis. Konsekuensinya, paparan desa telah memicu berbagai penderitaan kesehatan dan kematian sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan yang ditetapkan dan undang-undang kemanusiaan internasional. Terlepas dari terus-menerus untuk aku tulis dari Amerika Serikat, resolusi memuaskan belum dicapai secara efektif melalui mekanisme Mahkamah Internasional yang disebut ICJ. Selain itu, Kepulauan Malaysia dihadapkan dengan banyak hambatan hukum tambahan, termasuk sumber daya hukum yang tidak mencukupi, keterbatasan dalam proses hukum, dan akses terbatas ke jalur peradilan, terutama di daerah terpencil. Dan sangat penting bahwa kerangka hukum saat ini diperkuat yang mencakup peningkatan infrastruktur, pengadilan dan penyediaan pelatihan untuk sumber daya manusia. Untuk mengatasi tantangan mendesak seperti dampak warisan dan perubahan iklim yang menimbulkan ancaman ekstrim bagi pulau, saya telah membuat rekomendasi. Yang pertama, penguatan lembaga peradilan. Yang kedua itu reformasi hukum adat. Yang ketiga itu kerjasama internasional. Dan dari seluruhnya ini, para sistem hukum Malaysia diharapkan mampu mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan keadilan sosial dan memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi ancaman eksistensial seperti perubahan iklim dan dampak nuklir.